Hai semuanya, jumpa lagi dengan di Lenta Tepan Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Nowela, pemenang Indonesian Idol pada tahun 2014 ini, atau nama lengkapnya Nowela Mikaelia, yang berdarah Papua Batak ini, adalah anak seorang pendeta. Dulu mereka tinggal di Wamena, Papua. Nowela sering ikut bapaknya keluar masuk hutan untuk ikut pelayanan. Dari Wamena, mereka pindah ke Salatiga. Sewaktu di Wamena, Nowela orang yang pintar dan pemberani. Tetapi setelah di Wamena, dia berubah menjadi orang yang tidak pede dan minder. Sejak kecil, dia sudah suka menyanyi dan mempunyai suara yang bagus. Setelah di Salatiga, beberapa lama kemudian mereka kembali dipindahkan ke Merauke. Setelah di Merauke, Nowela mendapat beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, dan Nowela mendapat beasiswa untuk ditempatkan di Sidoarjo. Pada saat itu dia belum mempunyai HP, sehingga di saat kuliah dia harus meminjam HP gurunya untuk menelepon orang tuanya. Nowela kuliah di Universitas Erlangga. Tetapi pada semester ketiga dia di DO, karena setiap malam dia menyanyi di kafe. Dan dia pun malas untuk masuk kuliah. Suatu saat dia mengalami kebosanan di dunia malam, dan juga ada rasa takut kepada Tuhan. Suatu saat dia menyanyi di kafe Bali. Dia berdoa, "Tuhan, kalau aku punya talenta, kenapa harus di tempat begini?" Dia juga mengalami kerenggangan hubungan dengan orang tuanya selama 7 tahun, karena orang tuanya tidak menyetujui dia untuk hidup di dunia malam. Dia mengisi waktunya dengan berbagai kesibukan, tapi tetap ada yang kurang, karena menyimpan sakit hatinya pada orang tuanya, yang mengatakan bahwa dia bukan anaknya lagi. Pas ada Indonesian Idol, pada saat dia berumur 26 tahun, dia mencoba untuk mengikuti audisi itu. Dia merasa sudah lebih mudah untuk menyanyi karena sudah terbiasa menyanyi di kafe. Dan dia pun menjadi seorang pemenang pada saat itu. Dia mendapatkan juara 1 pada Indonesian Idol. Saat pulang kampung, ada 5.000 orang penonton merayakan kemenangannya di Idol. Tetapi pada saat pandemi, dia kehilangan pekerjaan satu-satunya jadi penyanyi. Dia datang ke pembimbing rohaninya karena mengalami gejolak yang cukup berat, yang buat dia sering nangis, tidak tahu apa sebabnya. Ternyata karena luka-luka di masa lalu yang sering dibully waktu SD. Dia dikata-katain hitam dan rambut keriting. Dan juga pengalamannya dengan orang tuanya yang membuat dia masih sakit hati. Kemudian dia dikasih firman Tuhan. Dia dikuatkan oleh pembimbing rohaninya. Dia menyadari apa yang dilakukan dulu dalam kerjanya di kafe tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi dia tidak punya daya untuk keluar dari hidup itu. Saat kekosongan hati, dia mengisinya dengan party dengan teman-teman, hidup dengan hal-hal yang tidak bagus. Terus ketemu dengan Regina. Dia pun diajak belajar Bible study dan diketemukan dengan satu mentor rohani. Dari situ dia belajar keluar dari kehidupannya yang tidak benar dan memulai membangun hubungan yang baik dengan orang tua
dan memutuskan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walau masih sering jatuh, tapi dia berusaha untuk bangkit kembali. Dia percaya kuasa Tuhan yang sangat besar untuk mengubah hidupnya. Setelah bertobat, dia mengambil waktu untuk berdoa, worship dengan Tuhan, dan dia pun menjaga pergaulan. Dia mengatakan, lebih enak di jalan Tuhan. Di dunia ada masalah, larinya ke party. Tetapi masalah gak pernah selesai. Tetapi di dalam Tuhan ada masalah, ada jalan juga untuk menyelesaikannya. Sekarang dia bantu orang-orang untuk belajar Alkitab. Membantu orang-orang untuk hidup benar. Dia melakukan hal-hal yang baik karena dia ingin orang lain melihat Tuhan lewat dirinya. Terima kasih.